Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Hariza Marsela dari Sistem Informasi Reguler 1B tahun 2022 dengan NIM 09031282227054. Di sini saya akan mempresentasikan hasil program buatan saya dalam rangka memenuhi penilaian ujian akhir semester mata kuliah praktikum pemrograman komputer. Di sini saya menggunakan bahasa pemrograman Java untuk membuat program saya. Mengapa saya memilih pemrograman dengan bahasa program Java? Dikarenakan bahasa program Java merupakan bahasa yang fleksibel dan digunakan di banyak platform. Kemudian bahasa program Java itu juga merupakan bahasa pemrograman OOP atau Object Oriented Programming. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan program buatan saya. Jadi di sini saya hitung nilai mahasiswa. Di sini saya menghitung nilai kumulatif untuk ujian dari mahasiswa, yang artinya saya mengolah nilai ujian akhir semester dan juga ujian tengah semester. Baik, saya akan memulai mempresentasikan. Di sini akan terdapat berbagai contoh yang sudah dipraktekkan dari pembelajaran-pembelajaran sebelumnya, yaitu terdapat yang pertama adalah struktur pemilihan atau if case, kemudian looping atau struktur pengulangan, kemudian terdapat array, dan juga terdapat function atau kalau dalam bahasa program Java disebutnya dengan method. Yang pertama adalah kita mulai dari library-nya dulu. Di sini terdapat library-nya Java, yaitu import Java util arrays dan import Java util scanner. Kenapa saya memakai import Java util arrays di sini? Karena saya ingin mengolah data dari berbagai array. Kemudian masuk ke body program, yaitu class main-nya. Seperti biasa formatnya si Java ini public class main, public static void main, string, args. Saya menggunakan scanner dengan nama scannernya adalah Sela, nama saya sendiri. Kemudian di sini di line 12 sampai line 19 itu adalah tahap declare atau pendeklarasian variabel. Di sini ada pendeklarasian variabel nilai I dan jumlah MK dengan type data integer. Kemudian ada variabel nilai grade dengan type data integer. Kemudian ada variabel nama, NIM, dan jurusan dengan type data string. Kemudian di sini juga saya mendeklar atau mendeklarasikan sebuah array, di mana nama array-nya itu adalah grade dengan type data string. Di sini grade ini dengan indeksnya dari 0 sampai 4, yang isinya adalah grade A, grade B, grade C, grade D, dan grade E. Kemudian saya juga mendeklarasikan array mata kuliah dengan type data string, dengan length stringnya, dengan length dari array-nya itu adalah 15. Kemudian di sini saya juga mendeklarasikan array UTS, array UAS dengan type data integer, sama dengan length 15. Kemudian di sini ada array nilai dengan type data double. Mengapa saya mengambil type data double? Dikarenakan nilai hasil ujian itu kan tidaklah bulat ya, berbentuk ulangan bulat, tapi pecahan atau berkoma. Nah, double itu fungsinya karena komanya itu akan lebih teliti. Tingkat ketelitian double itu lebih tinggi dibandingkan dengan float. Baik, selanjutnya ini adalah inputannya. Jadi untuk inputannya seperti biasa ya, kita membentuk dari struktur dari programnya dulu, yaitu judul programnya, yaitu program menghitung nilai mahasiswa, kelas Sirek B tahun ajaran 2022-2023. Di sini kita write atau kita memanggilnya dengan sistem outprint learn line. Kemudian di sini masukkan jumlah mata kuliah, dan di sini adalah untuk menginput dari jumlah mata kuliah, maka kita menggunakan jumlah MK sama dengan Sela, nama scannernya, dot next integer, karena type data dari jumlah MK tadi adalah integer. Kemudian di sini ada kita juga mencetak
nama di dalam main program atau body program dengan scannernya Sela dengan ininya tadi memanggilnya tadi dengan scanner Sela dan next. Kenapa ini next? Karena kita variabel nama itu sendiri memiliki type data string bukan integer. Jadi kita tidak memakai next integer. Selanjutnya ada name jurusan yang sama dengan contoh yang lainnya ya. Kemudian saat kita scroll dan ke bawah, di sini ada bagian perulangan atau looping. Jadi fungsinya adalah untuk mengulang jikalau kita tuh menginput datanya itu lebih dari satu, misalnya 2, 3, dan seterusnya. Untuk mempersingkat, makanya kita menggunakan struktur looping atau struktur pengulangan. Di sini saya menggunakan struktur looping for. Mengapa saya mengambil struktur looping for? Dikarenakan seperti yang kita tahu di bab algoritma dan pemrograman, struktur looping for itu belum diketahui jumlah data yang ingin kita input seperti itu. Kalau while itu kan sudah diketahui misalnya 10 data. Nah, kalau for ini kan dia lebih fleksibel gitu, kita mau masukin berapa. Jadi saya menggunakan looping atau struktur pengulangan for. Di sini ada bagian inisialisasi, I sama dengan 1, kemudian variabel stopnya, jika I kurang dari sama dengan MK, dan variabel perubahnya, atau I++. Atau kalau di algoritma itu I plus 1, seperti itu. Dan ini kita cetak di dalam body program mata kuliah ke plus I. I ini adalah sesuai dengan nilai yang kita masukkan seperti itu. Misalnya kita ngelooping sampai 4, maka I-nya akan terus berulang sampai ke 4. Jadi mata kuliah pertama, mata kuliah kedua, sampai mata kuliah keempat. Kemudian selanjutnya sama saja. Selanjutnya di sini kita lihat di sini ada arrays. Arrays-nya adalah mata kuliah I. Sama juga I-nya itu tuh sesuai dengan nilai yang kita masukkan. Misalnya kita masukkan sampai 4 tadi, maka akan berulang mata kuliahnya itu dari 1 sampai 4. UTS juga sama, UAS juga sama, dan di sini ada array nilai. Array nilai ini saya set sebagai formula atau rumus untuk menentukan nilai kumulatif dari mahasiswa. Di sini saya mengambil rumusannya adalah UAS I dikali 0,7 ditambah UTSI dikali 0,3. Saya mengambil karena saya mensimulasikan bahwa UAS itu bobotnya 70% dan UTS itu 30%, sehingga di sini nilai UAS akan dikalikan dengan 0,7 dan nilai UTS akan dikalikan dengan 0,3 kemudian dijumlah. Jadi itu adalah nilai kumulatif dari ujian mahasiswa. Kemudian di sini kita akan memanggil dan mencetak fungsi yang namanya adalah atau metode yang namanya nilai grade, yang isinya adalah nilai, I, dan grade. Kemudian kita lanjut ke output-nya. Jadi di sini output ini adalah yang akan hasil yang akan ditampilkan di layar ya, di programnya. Jadi yang akan tercetak itu adalah yang pertama adalah nama, tik 2 memanggil variabel nama. Kemudian name memanggil variabel name, kemudian mata kuliah, nilai, dan grade. Nah, di sini kita menggunakan looping lagi. Looping untuk memanggil nilai mata kuliah dan nilai grade-nya tadi. Jadi untuk mencetak di dalam output-nya itu tuh nilainya berapa, terus mata kuliahnya ada berapa, dan grade-nya ada berapa, itu menggunakan looping agar lebih efisien ya, lebih efisien. Supaya efisien, jadi kita menggunakan looping. Sama struktur loopingnya yaitu for I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan jumlah MK, dan I++. I merupakan inisialisasi, I kurang dari sama dengan jumlah MK merupakan variabel stop, dan I++ adalah variabel peubah. Kemudian programnya keluar dan mencetak terima kasih telah menggunakan program kami.
Ini untuk body program dari input sampai output, kemudian kita melihat metodenya atau functionnya. Di sini ada sedikit revisi di mana di dalam function saya tidak menggunakan looping lagi karena looping sudah digunakan di output dan juga di input. Untuk metode itu sendiri, di sini saya hanya mencetak metodenya dengan dengan parameter dari metode tersebut adalah parameternya itu adalah array nilai yang type datanya double, kemudian index yang type datanya adalah integer, dan juga grade yang type datanya adalah string. Nah, di sini saya juga menambahkan string grade akhir sama dengan 0. Sebenarnya ini adalah exception, namun dikarenakan kita juga sudah mengetahui grade akhir itu berapa, dan kita juga sudah mengetahui kalau grade itu berapa sesuai dengan indeksnya, misalnya kayak grade 0 itu tentu saja menjadi grade A, seperti itu. Grade 1 menjadi grade B, grade 2 menjadi grade C, karena indeks itu sudah diketahui bahwa dimulai dari 0, maka tidak apa-apa karena sudah diketahui gitu nilai dari dalam indeks itu. Di sini ada struktur pemilihan atau if case. Di sini ada struktur if nilai indeks lebih dari sama dengan 85. Dicetak di dalam program, grade akhir sama dengan grade 0. Grade 0 itu grade yang memiliki indeks 0, yaitu tadi yang seperti sudah dideklarasikan di awal, grade 0 adalah grade A. Artinya, jika nilainya lebih dari sama dengan 85, maka akan tercetak grade A di layar kalian. Kemudian, else if nilai indeks lebih dari sama dengan 75, grade akhirnya sama dengan grade 1. Apabila nilai dari mahasiswa lebih dari sama dengan 75, maka akan tercetak grade 1 di layar. Grade 1 itu adalah grade B. Kemudian seterusnya, lebih dari sama dengan 65, maka akan tercetak grade C, lebih dari sama dengan 50 akan tercetak grade D. Selain daripada itu, akan tercetak grade 4. Grade 4 itu artinya grade A. Kemudian karena metode atau fungsi itu mengembalikan nilai, maka di sini kita akan ketik return grade akhir. Grade akhirnya adalah grade yang sesuai dengan indeks yang di dalamnya, seperti ini. Grade akhirnya grade 0, berarti nilai grade-nya adalah grade A. Dan ini adalah programnya, maka kita akan run dulu. Kita akan coba run. Dan tampil ya, programnya berjalan tidak error. Kita akan tes, kita coba untuk menjalankan programnya. Masukkan jumlah mata kuliah, misalnya kita masukkan di sini adalah 2. Kemudian dengan nama, kita beri nama misalnya Sela. Kemudian NIM, misalnya 123. Kemudian jurusan, misalnya SI. Oke, dia langsung mencetak mata kuliah ke. Karena tadi kita sudah menulis 2, maka dia akan melakukan perulangan atau looping sebanyak 2 kali. Mata kuliah pertama misalnya PK, pemrograman komputer. Nilai UTS misalnya kita masukkan di sini 87 misalnya. Nilai UAS-nya misalnya kita cetak di sini 90. Maka akan keluar grade-nya adalah A, yang artinya nilai kumulatif dari UTS dan UAS yang sudah diproses di program yang melalui tahapan formula atau rumus tadi menghasilkan grade A, artinya nilai kumulatifnya itu lebih dari sama dengan 85. Mata kuliah kedua misalnya PTI. Oke, nilai UTS-nya kita set 78 misalnya. Nilai UAS-nya kita set 89. Oke, maka akan keluar juga grade A. Seperti itu. Nah, di sini ada hasilnya atau output-nya bisa dilihat di dalam layar. Namanya Sela, NIM-nya 123, mata kuliah, kemudian nilainya, dan juga grade-nya. Ini kurang rapi, bisa dirapikan lagi ya. Jadi,
Untuk mata kuliahnya yang pertama adalah PK atau pemrograman komputer, nilai kumulatifnya atau nilai akhir, nilai keseluruhan setelah, dijalankan oleh program ya, setelah melalui proses, rumus tadi yang sudah diolah, nilai kumulatif ujiannya adalah 89,1 dengan grade A, kemudian mata kuliah PTI nilainya 85,69999. Itulah tadi kenapa saya menggunakan type data double, itu agar tingkat akurasi atau ketelitiannya lebih tinggi. Dan dia juga menampung bit yang lebih banyak dibandingkan float. Kemudian ini adalah grade-nya adalah A. Seperti dilihat di dalam layar bahwa teliti ya ternyata, jadi 89,1 itu lebih dari sama dengan 85 dengan grade A artinya sesuai, dan 85,69 itu juga lebih dari 85 sehingga nilai grade-nya tercetak di program adalah grade A. Kemudian ada tercetak juga di dalam program, Right, terima kasih telah menggunakan program kami. Jadi, itulah pemaparan singkat yang dapat saya paparkan dalam memenuhi nilai akhir mata kuliah praktikum pemrograman komputer. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.